Halo teman-teman, sahabat TOJB. Pak Imin sekarang berada di kota Porto. Kalian tahu ini di mana? Yap, di negara Portugal, teman-teman. Atau kalian juga bisa menyebutnya sebagai negara Portugis. Tahukah kalian jika Portugis di masa lampau merupakan negara Islam? Sekitar 450 tahun, Portugis merupakan negara Islam. Loh, masa sih, Min? Lalu bagaimanakah kondisi Islam saat ini? Nanti ya, kita bahas di video. Negara Portugis juga pernah memiliki raja yang memerintah sangatlah singkat. Orang ini nih, jadi raja Portugis hanya 20 menit saja, teman-teman. Menjadikannya sebagai raja tersingkat dalam sejarah. Lalu hal unik apa lagi yang ada di negara Portugis? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Langsung saja, mari ber. Kembali lagi di channel TOJB. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Jauh sebelum adanya kerajaan dan negara, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Portugal udah dihuni oleh manusia Neanderthal sekitar tahun 50.000 sebelum Masehi dengan bukti lukisan purba di Goa Escorial. Pemerintahan awal dimulai sekitar abad kedua sebelum Masehi. Daerah ini ditaklukkan oleh Romawi. Waktu itu namanya jadi bagian dari provinsi Lusitania. Nah, banyak peninggalan Romawi yang sampai saat ini bisa kalian lihat. Misalnya jembatan, jalan kuno, teater, sampai villa-villa yang mereka bangun. Nah, dari Romawi ini juga, bahasa Latin juga melekat dan nantinya berkembang menjadi bahasa Portugis. Setelah Romawi runtuh, wilayah ini sempat dikuasai oleh bangsa Jermanik, terutama bangsa Visigoth. Tapi pada tahun 714 sampai 716, datanglah serangan dari pasukan muslim di bawah Panji kekhalifahan Umayyah. Dan mereka berhasil menaklukkan Portugal. Pasukan muslim juga telah menguasai Spanyol, lalu dibentuk wilayah yang kita kenal sebagai Al-Andalus. Kedatangan muslim di Portugal juga telah membawa pengaruh yang sangat besar banget. Contohnya, seperti di bidang arsitektur, ilmu pengetahuan, bahkan sistem pertanian di Portugal banyak yang terinspirasi dari masa muslim ini, teman-teman. Lalu orang-orang Kristen melawan dan meletuslah berbagai pertempuran. Penaklukan kembali Kristen atas muslim dikenal juga sebagai Reconquista. Portugal sebagai negara mulai terbentuk pada abad ke-12. Awalnya masih menjadi bagian dari kerajaan Leon, tapi ada seorang bangsawan yang bernama Afonso Henriques. Orang ini memberontak. Lalu pada tahun 1139, Alfonso ini memproklamirkan diri sebagai Raja Portugal yang pertama. Nih, pendiri Kekaisaran Portugal. Dan pada tahun 1143, Portugal baru diakui sebagai kerajaan yang merdeka. Kerajaan ini kemudian berhasil merebut kota Lisbon pada tahun 1147. Puncaknya, pada tahun 1249, pasukan Portugal bersama koalisi negara-negara Kristen berhasil mengusir Muslim dari Portugal. Kalian pernah dengar zaman penjelajahan? Nah, di abad ke-15 sampai 16, Portugal menjadi salah satu kekuatan laut terbesar di dunia. Mereka kala itu menjelajahi Afrika, India, Brazil, sampai Asia Tenggara. Kota-kota pelabuhan kaya raya dan budaya Portugis itu nyebar kemana-mana, teman-teman. Sayangnya, kejayaan itu nggak bertahan selamanya. Portugal sempat disatukan sama Spanyol di tahun 1580. Dan walaupun akhirnya mereka merdeka lagi di tahun 1640, kondisi politik dan ekonomi Portugal itu udah nggak sekuat dulu. Nah, setelah masa-masa sulit termasuk perang, kolonialisme yang runtuh, sampai revolusi, akhirnya lahirlah Republik Portugal menggulingkan monarki pada tanggal 5 Oktober 1910 dan bertahan hingga hari ini. Berikut 10 fakta negara Portugal. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Portugis. Dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Lisbon. Secara geografis, negara Portugal terletak di semenanjung Iberia, benua Eropa bagian barat daya. Negara Portugal berbatasan dengan negara Spanyol di sebelah utara dan timur, serta dengan Samudra Atlantik di sebelah selatan dan barat. Luas wilayah negara ini sebesar 92.230 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 10,7 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk beragama Kristen Katolik.
Sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Portugis. Lalu bahasa resmi yang digunakan di sini tentu saja memakai bahasa Portugis. Kalian mau tahu nggak bahasa Portugis itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo kawan, bagaimana kabarmu? Nama saya Paimin, aku cinta kamu. Olá, amigo. Tudo bem? Meu nome é Paimin. Te amo. Indeks pembangunan manusia di negara Portugal menempati peringkat 40 dunia. Negara ini merupakan negara maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian negara Portugal bergantung pada industri tekstil dan pakaian, produk dari kayu, industri barang pecah belah, jasa konstruksi dan perbaikan kapal, produk olahan susu, industri makanan dan minuman, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Spanyol, Jerman, dan Prancis. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini adalah euro. Kurs 1 euro setara dengan 19.200 rupiah. Kehidupan di Portugal. Meskipun negara ini tergolong sebagai negara yang kaya, namun tetap saja masih ada orang-orang yang hidupnya susah dan miskin, teman-teman. Tercatat ada sekitar 10% dari total penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kalian ini dikatakan sebagai orang miskin di negara Portugal jika penghasilannya itu di bawah 632 euro per bulan atau sekitar 12 juta rupiah per bulan. Nah, sekarang kita lihat berapa sih UMR-nya di sini? Menurut data terbaru 2025, UMR di daratan Portugal sebesar 16,7 juta rupiah per bulan. Sedangkan kalau kalian berada di wilayah kepulauan seperti Madeira contohnya, UMR-nya itu sebesar 17,6 juta rupiah per bulan. Wow, gede banget cuy. 16-17 juta mah. Kalau di Indonesia itu gaji sekelas manajer. Setara men, gajinya sama tukang sapu di Portugal. Sepak bola adalah bagian dari kehidupan masyarakat Portugal, teman-teman. Meskipun mereka bekerja setiap hari dari pagi sampai sore, orang-orang Portugal sering menyempatkan diri untuk bersantai menonton sepak bola di stadion. Islam di Portugal. Halo teman-teman, sahabat TioJB. Kalau ngomongin Islam di Eropa, biasanya kita langsung ingat sama Spanyol, Andalusia, Granada, atau Cordoba. Tapi ternyata jejak Islam juga ada di Portugal, teman-teman. Negara kecil di ujung barat Eropa yang sekarang dikenal sebagai tempat kelahiran sang legenda, Cristiano Ronaldo. Portugal dulunya pernah menjadi bagian dari peradaban Islam yang sangat megah banget. Kalian mau tahu kisahnya kayak gimana? Yuk, sini, Paimin jelasin. Ceritanya dimulai pada tahun 711 Masehi. Ada seorang panglima muda kekhalifahan Umayyah dari Afrika Utara. Namanya Torik bin Ziyad. Beliau nyeberangin Selat Gibraltar, terus masuk ke semenanjung Iberia, wilayah yang sekarang menjadi negara Spanyol dan Portugal. Nah, dalam waktu yang singkat, sebagian besar wilayah ini berhasil dikuasai oleh pasukan Muslim. Nama besar yang lahir dari wilayah ini adalah Al-Andalus. Dan kalian jangan salah teman-teman, Al-Andalus bukan soal Spanyol aja, tapi juga mencakup wilayah Portugal. Waktu itu tuh, banyak kota di Portugal yang tumbuh pesat di bawah pengaruh Islam. Contohnya ada kota Lisbon yang dahulu dikenal dengan nama Al-Usbuna. Bayangin teman-teman, Lisbon yang sekarang sudah rame banget, dulu juga sudah menjadi pusat perdagangan, pelabuhan yang penting, sampai menjadi pusat kebudayaan Muslim. Ada masjid-masjid yang megah, pasar-pasar yang hidup 24 jam, serta benteng-benteng yang menjadi saksi betapa kuatnya pengaruh Islam di sana. Namun bukan cuma Lisbon aja teman-teman. Ada juga kota Silves, Faro, Coimbra, dan Évora. Semuanya itu sempat menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan. Bahkan beberapa kosakata bahasa Portugal sampai sekarang nih masih ngikutin akar bahasa Arab. Misalnya kata azaite yang artinya minyak zaitun itu berasal dari kata Arab azait. Kata alkohol yang artinya alkohol juga berasal dari bahasa Arab al-kuhul dan masih banyak lainnya teman-teman.
Waktu Islam berkuasa, masyarakat hidup dari pertanian, perdagangan, dan juga ilmu pengetahuan. Sistem irigasi yang mereka bawa telah membuat tanah di Portugal itu subur dan sangat produktif. Orang-orang Muslim juga membawa ilmu astronomi, matematika, kedokteran, sampai filsafat. Dari sini, Eropa Barat belajar banyak hal yang akhirnya menjadi fondasi kebangkitan mereka di zaman yang akan mendatang. Kalau ngomongin seni dan arsitektur, gaya khas Islam juga masih kelihatan sampai sekarang loh teman-teman. Gaya lengkung tapal kuda, ukiran geometris, dan taman-taman dengan air mancur, semuanya itu masih bisa kalian temukan di beberapa kastil tua di wilayah Algarve, Portugal Selatan. Jadi meskipun masjid-masjidnya sudah lama berubah fungsi, nuansa Islam tetap membekas di dinding-dinding sejarah. Sayangnya teman-teman, semua kejayaan itu nggak bertahan selamanya. Datanglah masa yang disebut Reconquista, sebuah gerakan panjang kerajaan-kerajaan Kristen buat ngerebut kembali wilayah Iberia. Pada tahun 1147, kota Lisbon jatuh ke tangan Raja Afonso pertama dengan bantuan pasukan salib. Perlahan-lahan, kota-kota lain di Portugal juga ikut jatuh teman-teman. Sampai akhirnya, pada tahun 1249, seluruh wilayah Portugal telah lepas dari kekuasaan Muslim. Setelah itu, nasib umat Islam di Portugal menjadi sangat rumit. Banyak di antara mereka yang pindah ke Afrika Utara. Sebagian lagi terpaksa masuk menjadi agama Kristen atau menjadi Morisco, orang Muslim yang pura-pura menjadi Kristen supaya bisa bertahan hidup. Identitas Islam semakin lama semakin memudar. Tapi meskipun begitu, budaya, tradisi, dan bahasa yang pernah mereka tinggalkan tidak akan pernah hilang. Saat ini, kalau kalian jalan-jalan ke negara Portugal, terutama ke kota Lisbon, kalian masih bisa merasakan sedikit nuansa Islami. Nama tempat yang berakar dari bahasa Arab, makanan dengan sentuhan khas Mediterania, sampai teknologi pertanian kuno yang masih dipakai. Bahkan di kota Lisbon sekarang ada masjid besar yang dikenal sebagai nama Centro Islamico de Lisboa, sebuah masjid besar yang menjadi pusat aktivitas umat muslim modern di negara Portugal. Komunitas muslim di negara ini sekarang memang kecil teman-teman, ya sekitar puluhan ribu orang aja. Kebanyakan dari mereka bukan keturunan asli dari era Al-Andalus, melainkan imigran-imigran dari negara Mozambik, Guyana Bissau, India, Pakistan, dan Bangladesh. Jadi, Islam di negara Portugal hari ini lebih kayak babak baru, bukan kelanjutan langsung dari masa lampau, tapi tetap menjadi bagian dari identitas multikultural di negara ini. Kalau ditarik kesimpulannya, Islam di Portugal memang pernah berjaya selama sekitar 450 tahun, lalu hilang akibat Reconquista. Tapi jejaknya masih kerasa sampai sekarang. Dari bahasa, seni arsitektur, sampai cara orang Portugal hidup. Ini menjadi bukti kalau peradaban Islam pernah berdiri megah di ujung barat Eropa, sejajar dengan pusat-pusat peradaban besar lainnya di dunia ini. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa sejarah bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah, tapi juga soal warisan yang ditinggalkan buat generasi setelahnya. Warisan Islam di Portugal mungkin gak sebesar di negara Spanyol, tapi tetap menjadi bagian penting dari mozaik sejarah Islam dunia. Jadi bagaimana? Menarik kan? Kalau ternyata Lisbon yang sekarang jadi kota modern dan indah, dulunya punya kisah panjang sebagai kota muslim yang bernama Al-Usbuna. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat kita ya teman-teman. Kalau Islam pernah hadir, berjaya, dan meninggalkan jejak yang abadi di tanah Portugal. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Portugal dan Jepang. Kalian tahu nggak kalau Portugal merupakan negara Eropa pertama yang bertemu dengan bangsa Jepang, tepatnya pada tahun 1543. Dari sinilah awal mula orang Jepang mulai akrab dengan Portugal. Ajaran agama Katolik juga mulai disebarkan pada abad ke-16. Nah, saking akrabnya Portugal dan Jepang inilah
Jepang bahkan memperbolehkan Portugal kala itu membangun pelabuhannya di wilayah Nagasaki. Lalu mengapa mereka bisa cepat akrab? Salah satunya karena senjata api, teman-teman. Jadi Portugal lah yang memperkenalkan senjata api kepada orang Jepang. Kebetulan saat itu Jepang sedang dalam perang saudara atau bisa disebut sebagai periode Sengoku, membuat barang dagangan senjata api Portugal laris manis, teman-teman. Nah, berkat senjata api Portugal inilah Oda Nobunaga berhasil mempersatukan Jepang untuk pertama kalinya. Sampai hari ini terdapat warisan-warisan Portugal yang dapat kalian temukan di Jepang. Salah satunya adalah ini, makanan tempura. Tempura itu berasal dari bahasa Portugis, tempero, yang artinya bumbu penyedap. Kecil-kecil cabai rawit. Meskipun negara Portugal secara luas wilayah tuh kecil banget, masih luasan Pulau Jawa, teman-teman, namun memiliki sumber daya manusia yang sejak zaman dahulu dikenal sangatlah cerdas. Di zaman orang-orang Eropa masih pada gabut, Portugal sudah melakukan eksplorasi, berlayar ke penjuru dunia, teman-teman. Nah, dari eksplorasi itulah, Portugis yang awalnya cuma ingin berdagang, berubah menjadi ingin merampas dan menjajah. Mereka nggak butuh orang dengan jumlah banyak, puluhan orang aja sudah bisa menjajah, cuy. Cukup pakai senjata api dan meriam. Portugis juga merekrut bangsa-bangsa yang akan dijajahnya sebagai pasukan. Jadi kalau mau perang ya, pasukan inilah yang dikerahkan. Bukan pasukan Portugis, teman-teman. Gampang banget ya. Setelah menjajah, Portugis itu biasanya menanam tanah jajahannya dengan komoditas yang mahal. Seperti tebu, rempah-rempah, tembakau, dan lain sebagainya. Dari cara seperti inilah, Portugis berhasil merebut banyak banget wilayah jajahan. Nih, wilayah jajahan Portugis yang warna merah-merah. Padahal negara aslinya mah cuma seupil. Raja Gabus. Tahukah kalian jika negara Portugal merupakan negara penyuplai gabus terbesar di dunia? 50% produksi gabus dunia berasal dari negara Portugis ini, teman-teman. Kalian tahu gabus kan? Itu loh yang dapat digunakan sebagai alas kaki sepatu, buat bahan sepatu juga bisa tuh, bikin dompet atau tas, dan juga dipakai untuk penutup botol minuman keras. Biasanya tuh wine-wine yang pakai tutup gabus, teman-teman. Nah, gabus sendiri ternyata berasal dari kulit pohon oak gabus yang sangat banyak banget kalian temukan di negara Portugal. Selain di Portugal, pohon oak gabus ini juga bisa kalian temukan di negara tetangganya, seperti negara Spanyol, Italia, Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Karena pentingnya peran gabus di dalam perekonomian Portugal, gabus juga dijuluki sebagai emas hijau. Raja tersingkat. Raja ini bernama Luís Felipe, menjadi Raja Portugis pada tanggal 1 Februari 1908. Tapi sayangnya, Raja Felipe ini hanya bertahta menjadi raja selama 20 menit saja, teman-teman. Lalu siapakah dia? Luís Felipe adalah anak dari Raja Carlos pertama, Raja Portugis yang naik tahta di tahun 1889. Saat Carlos pertama jadi raja, Luís Felipe dinobatkan sebagai Pangeran Putra Mahkota. Singkat cerita, pada tanggal 1 Februari 1908, terjadi tragedi yang sangat memilukan. Saat keluarga kerajaan melakukan perjalanan di kota Lisbon, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Tok, tok, tok. Raja Carlos tewas di tempat, teman-teman. Sang putra mahkota, Luís Felipe, yang ikut juga di dalam rombongan itu, juga terkena tembakan dengan luka yang parah. Nah, secara hukum, setelah Raja Carlos tewas, maka sang putra mahkota otomatis langsung naik tahta menjadi raja. Namun sayangnya, belum sempat tersadarkan, 20 menit setelah menjadi auto raja, Luís Felipe meninggal dunia karena luka tembaknya yang parah. Alhasil, tahta kerajaan Portugis jatuh ke tangan adiknya Luís Felipe dengan gelar Manuel II. Apesnya nih, Manuel II ini menjadi raja hanya 2 tahun saja. Karena pada tahun 1910 terjadi revolusi menggulingkan monarki dan digantikan oleh Republik Portugal. Bahasa. Tahukah kalian, teman-teman, jika bahasa Portugis merupakan salah satu bahasa populer di dunia?
dan menjadi bahasa dengan jumlah penutur terbesar ke-9 dunia, yaitu dituturkan oleh sekitar 258 juta orang. Bahasa Portugis sendiri juga dipakai sebagai bahasa resmi oleh 9 negara dan 1 wilayah, yaitu Portugal, Angola, Brazil, Tanjung Verde, Timur Leste, Guinea Katulistiwa, Guinea Bissau, Mozambik, Sao Tome and Principe, serta wilayah Macau di negara Cina. Wisata di Portugal. Halo teman-teman, kali ini Pak Imin berada di kota Lisbon atau Lisboa, ibu kota dari negara Portugal. Portugal sama Portugis itu sama saja teman-teman. Tahukah kalian jika kota ini merupakan ibu kota negara paling barat di daratan Eropa? Kota Lisbon juga menjadi salah satu kota tertua di Eropa teman-teman. Diperkirakan kota ini telah dihuni oleh bangsa Fenisia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Di zaman pertengahan, kota Lisbon juga menjadi kota pelabuhan yang penting bagi kekhalifahan Umayyah. Jadi di tahun 714 sampai 716, pasukan muslim di bawah kekhalifahan Umayyah berhasil merebut sejumlah kota-kota besar di Portugal. Nah, salah satunya adalah kota Lisbon ini. Kota Lisbon kemudian direbut lagi oleh pasukan Kristen pada tahun 1147. Luas wilayah kota ini sebesar 3015 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 3 juta jiwa. Meskipun di zaman dahulu pernah menjadi kotanya umat muslim, saat ini nih jumlah penduduk yang beragama Islam hanya 1,6% dari total penduduk. Sedangkan agama yang pemeluknya terbesar adalah agama Katolik, yaitu 65,6% dari total penduduk. Yuk sekarang ikuti Pak Imin yuk menjelajahi kota Lisbon. Nih, Pak Imin sekarang berada di Jalan Augusta, sebuah jalan utama khusus untuk pejalan kaki. Dengan di samping-sampingnya tuh berdiri berbagai pusat perbelanjaan dan restoran. Tuh, di depan apaan ya itu? Itu adalah lengkungan Rua Augusta teman-teman. Tingginya sekitar 11 meter dan dibangun untuk memperingati gempa bumi yang sangat dahsyat yang terjadi di tahun 1755. Nah, setelah melewati lengkungan, kita sekarang berada di Praça do Comércio atau alun-alun kota Lisbon. Tempat ini paling ramai teman-teman. Spot fotonya tuh bagus banget. Nah, sekarang Pak Imin berada di Jalan Kali Aurea. Spot fotonya juga nggak kalah bagus. Sekarang kita akan menuju Masjid Agung Lisbon. Tuh, di kanan jalan, yang warnanya kuning tuh. Ini pintu masuknya teman-teman. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Masya Allah, keren banget. Jadi saat masuk tadi kan ada pintu tuh. Terus tembus pelataran ini teman-teman, yang langsung menghadap langit. Nah, yang ini tempat untuk sholat. Di kota Lisbon sendiri terdapat sekitar 8 buah masjid.
Dan ini yang paling besar teman-teman. Berikutnya kita akan berpindah menuju Park of the Nations. Tuh, kalian yang suka seni-seni, kalian bisa datang ke sini. Ada air mancurnya juga teman-teman. Bagi kalian yang suka sejarah, jangan lewatkan untuk mengunjungi Kastil South George. Kastil ini sangat bersejarah teman-teman. Bangunan tertuanya kemungkinan besar dibangun pada tahun 48 sebelum Masehi. Ketika Lisbon saat itu di bawah kendali Kekaisaran Romawi. Lalu direnovasi di zaman kerajaan Islam pada abad ke-10. Lalu disempurnakan menjadi seperti saat ini di zaman kerajaan Portugis di abad ke-13. Nih, dari atas kastil, kalian juga bisa melihat keindahan kota Lisbon, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengunjungi Belém, kawasan yang sangat bersejarah bagi Portugal. Tuh, namanya Padrao dos Descobrimentos, atau Monumen Penjelajahan. Nah, dari sini nih, dahulu kapal-kapal penjelajah Portugis dikirim untuk mencari rempah-rempah. Tak jauh dari situ ada yang namanya Menara Belém. Menara setinggi 30 meter ini dibangun pada tahun 1514 sebagai gerbang pintu masuk sekaligus benteng lautnya kerajaan Portugis. Jadi kalau ada kapal-kapal yang mau menyerang, itu dihalau sama benteng ini teman-teman. Gak jauh dari situ juga ada sebuah bangunan yang megah. Tuh, namanya Biara Jeronimos. Biara yang dibangun pada tahun 1495 ini memiliki arsitektur bangunan yang sangat unik, yaitu dengan gaya Manuelin Gotik. Tuh, kayak candi ya teman-teman. Patut kalian ketahui jika Vasco da Gama dimakamkan di sini. Kalian yang nggak tahu Vasco da Gama, ya kebangetan. Dan masih banyak lagi bangunan-bangunan klasik yang cakep. Oh iya, kalian jangan lupa juga untuk naik tramnya. Tram di sini bentuknya antik teman-teman. Tram di kota Lisbon ternyata telah beroperasi sejak tahun 1873. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke kota Lisbon? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Lisbon Portugal sekitar 11 juta rupiah per orang. Hal unik di Portugis. Tahukah kalian jika Livraria Bertrand yang letaknya di kota Lisbon merupakan toko buku tertua di dunia yang saat ini masih eksis teman-teman. Toko buku ini dibangun di tahun 1732. Pastel de nata. Inilah makanan yang dijuluki paling enak di negara Portugis. Makanan ini juga ditetapkan sebagai makanan nasional teman-teman. Kue lembut ini dibikin pertama kali oleh para biarawan Katolik pada abad ke-18. Kalian jangan lupa ya untuk mencicipinya kalau sedang main ke negara Portugis.
Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan